Seketika Cleopatra kaget seperti disengat petir. Jantungnya berdebar-debar tak menentu. Ia langsung mundur ditekan keterkejutan yang sangat menakutkan. Pekiknya dengan suara tertahan seperti tercekik. Ini hidung orang Romawi, Cleopatra, kata kaisar sambil menunjukkan hidungnya dan tersenyum. Teriak Cleopatra. Ia pun langsung melompat, memutari bahu kiri Sphinx, terjatuh bergulingan di pasir hingga lututnya terbentur kesakitan. Dan dengan galak ia berteriak memerintah, "Gigit dia menjadi dua, Sphinx! Gigit dia menjadi dua! Aku menganggapnya sebagai persembahan kucing suci." Kaisar yang telah meluncur turun dari landasan memegang pundak Cleopatra. Tapi Cleopatra berusaha menyembunyikan kepala di kedua tangannya, menunduk ketakutan. "Cleopatra, haruskah aku mengajarkan kepadamu satu cara untuk mencegah kaisar agar tidak memakanmu?" tanya kaisar lembut. Suaranya memancarkan kasih sayang seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Segera Cleopatra merangkul kaisar dengan roman muka mengemis. Lakukan. Aku akan mencuri perhiasan Fatata Teta dan memberikan semuanya kepadamu. Aku akan membuat sungai Nil mengairi tanahmu 2 kali setahun," pinta gadis itu. Tenang anakku. Tuhanmu takut dengan orang Romawi. Kamu lihat Sphinx, tidak berani menggigitku, tidak menjauhkanmu dari Julius Caesar, ujar kaisar. Tidak akan kamu berkata tidak akan memakanku, kan? Kaisar tidak pernah memakan seorang wanita, sahut si Raja Romawi sambil mengelus-elus rambut bergelombang Cleopatra. Cleopatra melepas rangkulannya dan bertanya lagi dalam perasaan yang masih takut. "Apa?" "Tapi dia memakan gadis-gadis dan kucing," jawab kaisar dengan tekanan suara yang tegas. "Sekarang kamu adalah seorang gadis kecil yang bodoh dan kamu adalah keturunan dari kucing hitam. Kamu seorang gadis dan juga seorang kucing." Cleopatra menjauh 2 langkah, sekujur tubuhnya gemetaran. "Dan kamu akan memakanku?" "Ya, kecuali kamu membuatku percaya bahwa kamu seorang wanita," jawab kaisar. Kamu pasti telah mendapatkan seorang tukang sihir untuk menjadikan aku seorang wanita. Apakah kamu seorang tukang sihir?" "Mungkin, tapi itu akan memakan waktu yang lama. Dan ini sudah terlalu larut malam. Kamu harus bertatap muka, berhadapan dengan kaisar di istana ayahmu." "Tidak, aku tidak berani." "Bagaimanapun ketakutan dalam jiwamu, kamu harus menghadapinya sebagai seorang wanita pemberani dan seorang ratu yang agung. Kamu tidak boleh merasa takut ketika berjabatan tangan dan jangan sampai suaramu bergetar. Tapi jika dia merasa kamu telah mentaati perintahnya, dia akan mendudukkan kamu di singgasana sebagai pendampingnya dan membuatmu menjadi penguasa tunggal Mesir." Dengan nada putus asa Cleopatra berkata, "Tidak, dia akan memakan dan menghancurkan hidupku." Dia mudah dipengaruhi oleh wanita. Mata wanita membuatnya silau. Dia melihat tidak untuk mendekati mereka, tapi dia berharap wanita mendekatinya, ujar kaisar lirih seperti membujuk. Cleopatra menatap tajam mata kaisar. "Dan kita akan menipunya. Aku akan mengambil gaun Fatata Teta hingga dia menyangka bahwa aku benar-benar wanita tua," katanya penuh harap. Ia pun mulai merasa tenang. "Jika kamu melakukannya, dia akan memakanmu sekali telan," ancam kaisar sambil menahan geli. "Gadis ini cerdik tapi lucu," ujarnya dalam hati. "Tapi aku akan memberinya kue yang sudah dimantrai dengan batu opal dan 7 lembar rambut kucing putih dipanggang di atasnya." Kamu sedikit bodoh," potong kaisar kesal. "Dia akan memakan kue dan juga dirimu," lanjutnya. Mendadak terdengar gaung bucina. Trompet perang pasukan Romawi begitu keras dan menggema ke seluruh gurun. Terasa memberondong jantung gadis itu.
Ia pun langsung lari sambil merampas tangan kaisar. Seluruh isi pikirannya berguncang. Perasaannya disergap ketakutan yang mengerikan seperti melawan maut. "Ayolah, tolong aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan menurut. Aku akan menjadi budakmu," pintanya dengan bibir memelas, terucap sendu. Terdengar lagi suara suram Cina di seberang gurun yang semakin mendekat. "Bunyi apakah itu?" tanya Cleopatra gemetaran. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara kaisar. "Ayo kita lari, mereka datang. Oh, mereka datang," teriak Cleopatra sambil menarik tangan kaisar. "Kamu aman bersamaku sampai kamu berdiri di singgasanamu untuk menyambut Kaisar Romawi. Sekarang temanilah aku di sini." "Benarkah?" tanya Cleopatra kegirangan. "Aku senang mendengarnya." Trompet perang Romawi terdengar lebih menggema lagi. "Oh, mereka datang, mereka datang, mereka datang. Para dewa marah. Tidakkah kamu merasakan bumi ini berguncang?" teriaknya. "Itu adalah tanda-tanda prajurit kaisar," ujar kaisar. Cleopatra menariknya lagi. Kali ini lebih keras dan langsung berlari menuju sebuah tempat. "Lewat sini cepat. Ayo kita mencari kucing suci sepanjang jalan ini. Dia akan menyelamatkan kita dari orang Romawi." Seperti tidak berkutik, kaisar hanya bisa menuruti langkah cepat gadis tersebut. Sementara trompet terdengar lebih keras lagi. Sinar bulan semakin terang. Cakrawala menggambarkan latar belakang langit yang bertaburan bintang, membuat sebuah bayangan siluet indah dari Sphinx. Mereka memasuki sebuah lorong gelap sampai tampak dari jauh obor jatuh dari pilar besar kerajaan Mesir yang menyangga koridor utama. Dan pada akhir koridor muncul seorang budak membawa obor. Kaisar masih dibimbing Cleopatra mengikutinya. Sejurus kemudian kaisar menebarkan pandangan berkeliling mengamati rancangan unik bangunan dan bayangan pilar. Saat melewati obor, hatinya terkagum-kagum melihat patung laki-laki dengan sayap dan berkepala Raja Wali yang dihiasi mata kucing hitam, seperti mengintai untuk menghadang serangan mendadak. Tidak beberapa lama, mereka sudah sampai di ujung lorong besar tersebut. Sebuah singgasana tampak begitu megah. Di setiap sisinya berdiri pilar kokoh dengan obor yang menerangi sekujur ruangan. Pintu kusut di belakangnya terlihat samar-samar. Masih diliputi kekaguman yang menjalar ke seluruh urat saraf, kaisar pun bertanya, "Tempat apakah ini?" "Ini adalah singgasana, tempat di mana aku duduk saat diizinkan memakai jubah dan mahkotaku," jawab Cleopatra dengan bangga. Jiwanya melayang membayangkan saat yang paling indah dalam sejarah Mesir. Semua orang patuh di bawah titahnya yang lembut, cepat dan bergerak. Berpuluh-puluh pembantu melaksanakan perintahnya sambil berseru, "Hidup Ratu!" Seorang budak mengangkat obornya untuk memperlihatkan singgasana megah tersebut. Hayalannya terus melambung, menerawang ke kawasan yang paling dramatik, suatu ambisi yang harus dibayar dengan kematian tragis. Tiba-tiba hayalannya buyar oleh suara kaisar yang tegas. "Perintahkan budakmu untuk menyalakan lampu," ujar kaisar. "Apakah menurutmu aku boleh memerintahkannya?" tanya Cleopatra gugup, menyimpan keraguan. Dalam pikirannya, ia belum dapat melakukan perintah terhadap budak sekalipun. "Tentu saja, kamu seorang ratu, lakukanlah." Meski masih diliputi keraguan, Cleopatra memerintahkan sang budak, "Nyalakan semua lampu." Belum semua obor dinyalakan, tiba-tiba pintu di belakang singgasana berderak keras. Ternyata Tata muncul begitu cepat dan langsung berteriak sangat lantang, "Hentikan!" Budak itu pun menghentikan tugasnya. Tata melihat Cleopatra dengan tajam. Matanya merah padam, siap menerkam sang gadis dengan kata-kata kejamnya. Seketika seluruh tubuh Cleopatra menjadi gemetar, seperti seorang anak nakal yang dimarahi orang tuanya.
Ada apa ini? Betapa beraninya kamu memberi perintah untuk menyalakan lampu tanpa meminta izin padaku, tanya Fetata Teta geram. Suaranya tajam langsung menikam jantung Cleopatra, dan gadis ini pun hanya dapat membisu penuh ketakutan seperti menghadapi vonis mati. Kaisar mendekati Cleopatra dan bertanya dekat di telinganya, "Siapakah dia?" "Fetata Teta." Dengan sombong Fetata Teta menyambungnya, "Kepala pelayan, aku berbicara kepada ratu." "Diamlah," potong Kaisar sambil melihat Cleopatra. "Apakah pelayanmu tahu bagaimana kedudukannya?" "Usir dia," ujar Kaisar kesal. "Dan kamu," lanjut Kaisar sambil menatap tajam si budak, "kerjakan apa yang diperintahkan ratu." Budak itu pun kembali menyalakan lampu, sementara Cleopatra masih berdiri ragu-ragu takut kepada Fetata Teta. "Kamu seorang ratu, usirlah dia." Dengan nada membujuk, Cleopatra meminta Fetata Teta pergi. "Kamu tidak menyuruhnya pergi, tetapi memohon. Kamu bukan seorang ratu. Kamu akan dimakan. Selamat tinggal." Habis berkata, Kaisar langsung berbalik hendak pergi. Jangan tinggalkan aku," pinta Cleopatra sambil menarik tangannya. Orang Romawi tidak akan bersama seorang ratu yang takut pada budaknya. "Aku tidak takut, sungguh aku tidak takut." Fetata Teta menyahut berani seperti memberi ancaman. "Kita akan lihat siapa yang takut di sini, Cleopatra." Tak tahan melihat kesombongan kepala pelayan tersebut, Kaisar jadi jengkel juga. Dengan mata yang melotot tajam, ia memerintah, "Berlutut kamu." "Apakah aku juga seorang anak kecil yang berani kamu sepelekan?" katanya sambil menunjuk lantai di bawah kaki Cleopatra. Fetata Teta jadi setengah takut, setengah menantang ragu-ragu. Kaisar memanggil budak penjaga. "Budak, bisakah kamu memenggal kepalanya?" Penjaga itu mengangguk dan menyeringai seketika, memperlihatkan semua giginya. Kaisar mencabut pedang dari sarungnya, siap untuk diberikan kepada penjaga, dan berbalik kepada Fetata Teta memperingatkannya. "Apakah kamu telah sadar siapakah dirimu, Nyonya?" Seluruh ketakutan menghimpun di jiwa Fetata Teta, seolah maut telah datang dan akan merampas nyawanya. Ia langsung menubruk, tiba-tiba berlutut dan bersimpuh di kaki Cleopatra. Gadis ini bingung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kini. Seorang pelayan yang selalu mengatur dan mengendalikannya, kini bersimpuh memohon ampun agar diselamatkan dari ancaman Kaisar. "Oh Ratu, aku tidak lupa sebagai pelayanmu pada hari keagunganmu," kata Fetata Teta dengan suara parau, memohon ampun. Dengan riang bercampur geli, Cleopatra menyuruh pelayan itu pergi. Pergilah jauh." Fetata Teta bangkit dengan kepala membungkuk dan bergerak ke belakang, melangkah ke pintu. Cleopatra melihat pemandangan itu dengan senang, hampir bertepuk tangan dengan agak gemetar. Tiba-tiba dia menangis. "Berikan kepadaku sesuatu untuk memukulnya." Dia menarik kulit ular dari singgasana dan melemparkan kepada Fetata Teta, memutarnya di udara. Kaisar melompat dan berusaha menangkapnya dan memegangnya sampai Fetata Teta menghilang. "Kamu ingin mencakarnya seperti kucing, begitu?" tanya Kaisar. Cleopatra melepaskan diri dari tangan Kaisar. "Aku akan memukul seseorang, aku akan memukulnya," teriaknya meronta-ronta dan menyerang para budak yang mulai takut. Budak-budak itu pun lari menyelamatkan diri ke arah koridor dan hilang. Cleopatra melempar kulit ular tadi, melompat ke singgasana dengan pundak yang terguncang, menangis karena kegirangan yang sama sekali tidak terduga. "Aku menjadi ratu pada akhirnya. Ini kenyataan, ratu yang sebenarnya. Cleopatra sang ratu." Melihat tingkah si gadis Cleopatra, sang kaisar Romawi menggeleng-gelengkan kepala. Perubahan seperti itu menjawab suatu pertanyaan panjang dari sudut pandang kesejahteraan rakyat Mesir.
Cleopatra menoleh dan melihat kaisar dengan gembira, kemudian melompat turun dari tangga, berlari kepadanya, melingkarkan lengan di lehernya, terpesona lalu menangis bahagia. Aku mencintaimu karena telah menjadikanku seorang ratu. Tapi ratu hanya mencintai seorang raja, balas kaisar. Bersambung.